Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Islam itu bukan pakaian yang dicari, mau ukuran celana kaki, celana cingkrang, cingkrong, cangkring, mau pakai apa itu? Cadar, silakan. Maryam juga dalam sejarah hanya kelihatan kelopak matanya, berarti Maryam pakai cadar. Cadar dilarang, jangan. Yang dilarang itu dengar saja, kalau pegawai perempuan dilarang pemerintah pakai cadar, ya sudah, di kantor lepas cadar, di rumah pakai cadar. Dan ingat, waktu melamar jangan pakai cadar. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi. Begitu timbul kasus di malam pengantin mereka menikah, dipaksa oleh laki-laki untuk tidur, ternyata istrinya ini bukanlah jenis kelamin wanita. Istrinya ini sama-sama batang, sama-sama laki-laki. Viral itu di Indonesia. Ternyata istrinya itu adalah bencong. Karena pada waktu melamar, keterangan yang dia berikan di mata Najwa, karena wanita ini sering datang pakai cadar. Jadi waktu melamar jangan pakai cadar. Kenapa? Takutnya sama-sama batang. Itu saja. Ada kebijakan pemerintah, ikuti yang masuk akal, yang teologis. Yang tidak masuk akal, lawan. Termasuk bilang jangan radikal. Jangan radikal, nggak usah beragama kalau tidak radikal. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara kafah. Betul-betul. Lahir dan batin serahkan kepada Allah. Ini kami ya Allah. Amantu billahi wa bima qala Allah taala. Amantu bir rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh radikal, siapa marah radikal? Redik itu bersungguh-sungguh, atau dalam bahasa spesifik Islam, jihad, haji, radikal, himayatan lil haji, wasodaka wa'da, allazi jahada billahi haqqa jihadihi wa badala juhda. Jihad yang paling tinggi, haji. Bukan ikut ISIS, OSOS, USUS. Itu mah pengecut, teroris itu pengecut. Kalau berani, kalau laki-laki begini. Hei kafir, hei pendeta-pendeta, hei orang di luar Islam, tempatmu neraka. Itu laki-laki. Bukan kepada Muslim, NU, Muhammadiyah, Banser, FPI, dikasih berkelahi mau. Ya, NU menjelekan Muhammadiyah, Muhammadiyah menjelekan, Naqsabandiyah menjelekan, semua menjelekan. Itu cepat sekali dimakan setan dan kafir. Senang melihat umat Islam pecah. Tapi sahabat, mantan sahabat setan tidak akan mau melihat begitu. Tadi Kori yang membaca Al-Quran. Tadi ada yang baca Quran tidak Ustaz? Ada. Beliau yang membaca Al-Quran tadi, setan gak kaget. Setan bilang sudah sering saya dengar itu. Tapi yang bicara mantan temannya setan ini, begitu dia dengar cuplikan ayat-ayat yang saya baca, lari rontang hantu dia ke sana, kabur tidak tahu karuan. Syukuri, saya syukuri ya Allah, saya kafir yang paling dalam nerakanya. Engkau tempatkan saya dalam Islam. Lalu Allah janjikan bagi pendeta yang masuk Islam, walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wa la adkalnahum jannati na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami hapuskan kesalahan mereka, kami tempatkan mereka dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Pendeta yang masuk surga itu adalah pendeta yang masuk Islam, yang lagi ngomongin. Tapi kau pendeta yang tidak masuk Islam, kau ke neraka. Pertama, kau tidak disunat. Sedangkan di dalam Lukas pasal 21, dengar baik-baik, Perjanjian Baru Bible Kristen, Lukas 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu disunat, diberi nama Yesus. Kemarin kalau jadi debat, saya menantang semua pendeta di Indonesia lawan saya sendiri di stadion Senayan Jakarta. Nggak ada komentar, jawaban mereka, berdiam diri adalah emas. Apa? Ini pendeta-pendeta ini, ada yang sudah
kembali sudah di neraka karena sudah mampus. Ada juga yang masih hidup. Saya mau tantang satu Indonesia. Artinya kalau jadi pertarungan debat itu secara ilmiah akademik, membahas Bible dari sudut pandang antitesis, tesis, hipotesis, and sintesis dalam problematika theos and logos, eksegesi, etika, logika, estetika, lobus parietal, akal kita akan bergerak secara intelektual. Dikaji secara ilmiah, bukan membanding-bandingkan Bible dengan Quran, Quran dengan Bible. Itu debat awam, nggak cocok sama saya. Saya orang akademik, mau dia debat ilmiah. Satu pertanyaan saya mau tanya kalau jadi debat. Pertama, hanya 2 pertanyaan. Kalau bisa jawab, saya kembali ke Kristen. Satu saya mau tanya, di dalam debat ini apakah sekalian sudah sunat atau belum? Panitia, buka celana mereka, lihat. Apa perlu saya kasih muka saya punya? Sudah saya. Artinya jangankan nyawa, jangankan harta, orang Islam memberikan semua, dikorbankan untuk agama ini. Allahu Akbar. Yang paling sensitif pun bedah untuk kesucian, untuk amaliyah ibadah, panggilan ke surga. Itu yang ada di dalam jiwa kami. Sehingga lelah, takut, khawatir, mati sekalipun tidak pernah kami pikirkan. Yang terbayangkan dalam benak pikiran kami, bagaimana Islam ini tegak, anak cucu kita ke depan jaya. Jangan sampai negara kita yang kaya raya ini direbut oleh orang munafik dan kafir. Yang kedua saya akan tanya, berikan satu contoh dalam ayat Bible yang mampu memberikan sumbangsi dalam pemikiran sains dan teknologi, dikaji secara saintifik dan mampu memberikan sumbangsi bagi kemajuan satu negara. Kalau ada, saya akan pulang ke Kristen. Sudah berpuluh tahun saya jadi rektor. Sudah saya pelajari Bible Kristen itu, nggak ada satupun ayat sains di Al-Quran. Penuh. Ada ratusan ayat Al-Quran di kepala saya sekarang ini yang memberikan kontribusi besar bagi pemahaman sains dan teknologi. Saya kasih contoh satu. Profesor Dr. Maurice Buckley, ahli kandungan dari Prancis. He's French, dia orang Prancis. Dia cuma menemukan satu kata dalam Al-Quran, nutfah. Ada para kiai di sini, ada ustaz-ustaz tahu apa kata nutfah. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amshaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Itu sesungguhnya kami ciptakan manusia dari mani yang bercampur, setetes mani yang bercampur, nutfatun amshaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira, dan kami uji mereka dengan perintah dan larangan. Ini dalam Quran surah Al-Mu'minun. Quran surah Al-Insan lain lagi, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Ada dibuahi dalam ovum, bertemu dengan sperma wanita, ovum dibuahi dalam rahim fi qararin makin. Pertanyaannya sekarang, nutfah itu setetes dalam bahasa Arab begini, ini sedotan, nah ini nutfah, satu tetes mengandung berjuta-juta sel telur. Dalam pandangan sains ilmu pengetahuan, mani bersarang dalam setiap sumsum laki-laki, keluar secepat jutaan dia bersarang dalam ovum. Kita lahir sebagai manusia, kita lahir sebagai manusia karena nutfah, setetes mani yang berair yang hina, kata Al-Quran. Sekarang kita tanya, kapan Nabi Muhammad sekolah kedokteran, spesialisasi ilmu kandungan? Maurice Buckley hanya mendapatkan kata nutfah, lalu dia membuat buku terkenal di dunia, La Quran, La Bible, Atlas Sains Modern. Bible, Quran memandang ilmu pengetahuan modern. His canvas. Dia masuk Islam. Profesor Dr. Maurice Buckley yang menulis buku Asal Usul Penciptaan Manusia. Mana ada kitab suci di dunia ini mampu mengungkap sains tentang astronomi, perbintangan, biologi, patologi, termasuk virus corona dan sebagainya. Itu semua sudah dijawab oleh Al-Quran. Makanya Raja Salman menelpon Jinping atau Pimpong, siapa itu? Presiden Cina itu. Perdana Menteri itu sudah presiden sekarang ya.
Presiden China itu Jinping atau Pimpong atau siapa, ditelepon dia, hey, supaya virus ini berhenti, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. You say, there is no God but Allah. Simple. Logika sederhana, simple logic. Lu ucapkan itu, so corona selesai. Sampai sekarang masih tetap bertahan. Ribuan triliun Cina mati Cina sekarang. Tidak ada kekuatan. Indonesia pun ikut-ikutan mati. Munafik berteman sama munafik, jurang. Makanya jemaah, di kesempatan yang berbahagia ini, yang ketiga, bisa kuatin akniyah, kedermawanan orang kaya. 21% masyarakat miskin di Indonesia, berarti 79 menengah ke atas. Bisa kuatin akniyah, kedermawanan orang kaya. Saya dengar 78 turis asing yang ada di kapal Diamond Princess, 78 adalah WNI, warga negara Indonesia. Mereka lebih senang uangnya habis berfoya-foya dibanding membantu tabligh akbar, membangun pesantren, membantu masjid. Mereka senang berfoya-foya. Orang-orang Islam itu yang tidak tahu diri, bisa kuatin akhniyah, kedermawanan orang kaya. Makanya Pak Haji Riyadi, sumbangsi beliau bagi tabligh akbar ini, ya kami dan jemaah Pak Haji, saya pribadi tidak bisa balas. Beliau berikan saya transportasi ke sini, saya datang. Alhamdulillah. Inilah orang kaya, orang yang diberi nikmat Allah, tahu bersyukur. Karena tidak ada ilmu dalam Islam yang paling tinggi kecuali pandai bersyukur. Bukan karena hafal 30 juz, bukan karena di kepala ada ribuan hadis, bukan karena jago pidato, bukan karena berpangkat. Orang Islam yang hebat adalah pandai dan bersyukur. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas segala pengorbanan kalian. Panitia, sepulangnya kami minta doa kepada jamaah, karena hanya kekuatan doa jamaah lah saya alhamdulillah sampai hari ini masih dalam keadaan sehat bugar, sehat walafiat, dalam lindungan kebesaran kekuasaan Allah. Kami akan kembali ke Jakarta lagi. Mohon doa dari seluruh jamaah, dan bagi jamaah nanti yang berminat untuk melihat biodata saya, perjuangan kami. Ini buku yang saya bawa, jarang di toko buku nggak ada, kecuali saya bawa ini. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Inilah kami sekeluarga yang masuk Islam, dan ini surat kependetaan saya. Ini surat saya memisudahkan para pendeta dan Menteri Agama. Nah ini lengkap biodata saya. Ini ayah kandung saya. Beliau ini bekas tentara, dulunya di Manado, mengancam saya, bahkan mendoakan saya. Saya doakan kau Yahya, 3 hari mati kamu. Kau bikin malu keluarga, kau masuk Islam. Berapa hari Pak? 3 hari. Sampai hari ini sudah 14 tahun saya belum mati-mati. Bapak saya 2010 kembali ke rahmatullah. Tapi alhamdulillah 2008 dia pernah bersyahadat di depan saya dan sempat masuk Islam. Menyerah kalah dia. Saya cuma tanya sederhana. Waktu antum jadi dandim dulu di Sangir, ada nggak anak buah beragama Islam? Ada. Pernah masuk ya ke rumah orang Islam? Pernah. Ada nggak foto Nabi Muhammad? Dibilang nggak ada. Nah, kenapa kita di rumah ini ada foto Yesus? Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi Muhammad tidak ada fotonya? Dia bilang nggak tahu. Karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada tukang foto. Di zaman Nabi Muhammad belum memasuki era modernisasi sekularisme. Kalau di zaman Muhammad belum ada foto, bagaimana mungkin Nabi yang 576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? Ini foto siapa ini? Ayah saya bilang iya juga ya. Ini foto saya sekolah sampai ke Israel. Ini adalah wajah William Stiff, wajah Mick Given yang bermain pada film The Passion of the Christ. Masa tanya ke pendeta-pendeta, jujur saja pendeta, siapa ini? Mick Given yang bermain pada film The Passion of the Christ. Yesus di Amerika wajahnya seperti orang Jawa. Yesus di Indonesia wajahnya seperti orang bule. Bule dari mana jadi Tuhan? Protes saja itu. Saya sampai ke Israel tanya, di mana tempat penyaliban Yesus? Kata Yahudi, walabu Yesus hamasya walakta. Tidak betul Yesus Kristus disalib. Yang tersalib itu adalah Judas Iskariot.
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pengakuan Yahudi. Adonai jismor kamikora. Yesemor et nafse kamikora. Adonai jismor kakaofu eka me'ata we'at olamin. Adonai jismor. Tuhan jauhkan kami dari celaka. Itu bahasa Ibrani. Jauhkan keturunan kami dari kutuk sekarang selama-lamanya. Makanya Yahudi ketika Isa mengajarkan iman, konsepnya tauhid. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Isma, Sema bahasa Arab Isma. Sebutkan, katakan bahwa Tuhanmu adalah Yahweh. Yahweh itu Ehad. Ehad dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Ahad. Satu. Jadi Isa mengajarkan monoteisme. Isa mengajarkan tauhid. Semua nabi mengajarkan tauhid. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Joni yang ada di Mandailing pasti beda dengan Joni yang ada di tebing tinggi. Itulah konsep Islam. Bedakan antara Isa dengan Yesus. Kristen, lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Mau hujan tadi, jangan dulu hujan ya Allah. Saya masih belum berbicara itu. Nah, jadi dia buka lagi. Allah tahu. Saya mau pulang juga. Ibu bapak doakan kami bertiga di mobil. Jadi bagi yang berminat untuk mendapati buku ini, silakan ke mobil saya. Saya kasih waktu 15 menit karena kami akan kembali. Saya akan pulang ke Jakarta. Ini perjalanan yang saya kira jalannya susah, ternyata enggak. Pernah saya tahun 2014 ceramah di Mustafawiyah sini, pesantren Mustafawiyah. Saya ceramah, yang baca Al-Quran istri saya. Masih ada rekamannya itu di Mustafawiyah 2014 dengan Pak Sapa Kapolres. Sekarang sudah jadi Wakapolda. Mardias, Brigjen, sudah Brigjen sekarang atau? Ya sudah Brigjen, sudah apa itu? Brigjen Pol Mardias. Itu berteman di Mustafawiyah dulu. Munzirnya Nasution pernah ceramah. Pakai mobil ini juga kami datang. Gak pernah berubah karena saya bukan ular. Kalau ular bercabang lidahnya. Saya nggak bakal berubah sampai masuk ke liang kubur. Saya nggak bakal berubah. Waktu pilpres kemarin saya pernah ditawarkan berapa miliar asal pilih seseorang ini. Saya usir dari rumah. Harga diri saya ini bukan di atas materi. Harga diri saya bersama umat, bersama jamaah, kecintaan kepada Islam sampai akhir hayat. Itu nafsu. Inna nafsa la amarratun bisu'i illa man rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu kejahatan selalu menyuruh supaya kita melakukan kejahatan. Sebagai pendakwah konsisten, hidup dan mati hanya untuk dakwah. Sampai masuk yang kubur tetap pendakwah. Jangan pernah berubah. Ulama tetap ulama, umaro tetap umaro. Jangan ulama jadi umaro, umaro jadi ulama. Itu sama dengan bunglon, suka berkamuflase, berubah-ubah. Ya, pokoknya sampai mati tetap ustaz, tidak berubah. Mohon doa dari jemaah agar kami tetap istiqomah di dalam memperjuangkan agama ini. Dan sekembalinya kami di Jakarta, mudah-mudahan waktu yang lain kita bisa berjumpa. Diundang ke sini lagi, sudah tahu jalannya, enak, aspalnya bagus. Ya aspalnya bagus. Ya kalau jalannya begini-gini ya biasalah. Saya kan sudah biasa hidup keliling gedung-gedung besar. Begini-gini yang saya cari kebun-kebun, sambal terasi. Ya, asal jangan sambal terasi di masjid tadi. Sambal terasi makan singkong, lihat ya sehat. Makan roti neraka, gitu. Makan roti gaji besar, tempatnya neraka. Ini lebih enak. Jalan dengan anak istri. Anak saya nggak pernah sakit, cuma tidur di mobil, nggak pernah sakit. Istri saya, apalagi saya nggak tidur. Tapi alhamdulillah sehat. Kopi, es kelapa, kurang apa lagi sambutan panitia ini. Cuma itu kekhawatiran panitia kalau boleh diredam sedikit lah. Jangan terlalu penakut lah. Nanti ustadz yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas. Karena sudah berpikir, barangkali takut saya tidak datang. Memang takut nggak datang itu. Apalagi ustadz yang diundang mantan kafir. Ini. Kalau dia kambuh dia tidak datang ini. Pak Haji, kalau bicara kejujuran orang Kristen dan Islam, saya belum sanksi kalau Kristen kalah. Karena orang Kristen itu padahal kafir. Uang gereja 5 perak pun gak berani diambil. Itu kafir punya cara itu. Makanya jemaah sering bilang, Ustaz, orang Kristen beri infak, orang Islam beri infak cuma 1000 kotak amal. Kristen 1/10, 10%. Kenapa orang Kristen begitu banyak kasih ke masjid, ke gereja? Orang Islam tidak. Ya saya bilang logis lah, karena di sana kan setan semua, nggak ada yang halangi.
Kalau di Islam kan setan halangi. Kalau di sana kan nggak ada setan, memang semua setan jadi banyak. Tapi kalau kafir setan begitu, kenapa kita yang bukan setan sedikit? Kan begitu. Berikan yang terbaik, pembangunan masjid, pesantren, yatim piatu, duafa, supaya kita sehat. Itu yang keempat. Bida'watil fuqaroi, doa orang-orang miskin. Yang bikin pemerintah ini mandek ini kan gara-gara doa orang miskin. Yang jualan bakso bangkrut, yang punya warung bangunan nggak selesai-selesai. Tanah dijadikan jalan tol belum dibayar, ribut. Itu kezoliman BPJS dinaikkan 100%, ribut. Undang-undang Omnibus Law, ribut. Cuma salah ketik, ribut. Kenapa? Sudah terjadi kebohongan kepada publik. Ini mesti diberantas. Harus disingkat habis-habisan. Doa orang miskin. Ya mudah-mudahanlah Pak Jokowi ini bertahan sampai 2024. Kalaupun Allah berkenan, bisa-bisa nggak tahan. Bisa jadi. Ini didekam. Bisa jadi nggak akan bertahan. Allah Maha tahu. Semua yang kita sembunyikan Allah Maha tahu. Nah, jadi saya hasratkan kepada jamaah, bersikaplah dengan jujur terhadap agama ini, karena sholat membentuk kita. Sholat perannya menjadikan kita sebagai Muslim yang Islam. Peran sholat dalam pembentukan karakter